Yang ke-15, berapa banyak hikmat yang telah kita kumpulkan? Amsal 29 ayat 15 mengatakan, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Jadi jangan kita bosan diajari oleh Tuhan dan diajari oleh pemimpin kita. Karena itu mendatangkan hikmat. Hikmat adalah hal yang membedakan antara orang Kristen yang dewasa dan orang Kristen yang tidak dewasa. Amsal 4 ayat 7 berkata, permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Jadi di sini kita dinasehati untuk memperoleh hikmat, mengumpulkan hikmat. Hikmat mengubah orang yang lugu atau seorang anak menjadi seorang yang dewasa rohani, yang memiliki kebijaksanaan. Tuhan Yesus sendiri bertumbuh di dalam hikmat. Tatkala hikmat Tuhan semakin bertumbuh, Alkitab menuliskan dia semakin dikasihi oleh Bapa dan oleh manusia. Saya bacakan Lukas 2 ayat 52. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Hikmat juga membuat Tuhan Yesus bertambah kuat di dalam rohnya. Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Tuhan ada padanya. Saudaraku, kitab Amsal di dalam Alkitab ini adalah salah satu kitab yang sangat spesial. Kitab ini penuh dengan hikmat raja-raja. Karena Amsal ini ditulis oleh seorang raja kepada anaknya yang dipersiapkan menjadi raja pula. Jadi nasihat yang diberikannya di dalam buku Amsal adalah untuk membentuk seorang raja yang baik di masa yang akan datang. Dan sekarang kita harus mengerti semua kita dipanggil Tuhan menjadi seorang raja. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Oke. Jadi imamat yang rajani. Dalam Wahyu 1 ayat 6 dikatakan, Tuhan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Wahyu 3 ayat 21 mengatakan, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudaraku, ini diperlukan, hikmat diperlukan kalau kita mau duduk bersama Yesus memerintah di atas tahtanya. Beberapa tahun yang lalu ini suatu kesaksian, ada pendeta yang meninggalkan pekerjaan yang baik. Ya, kalau kita di Indonesia mungkin katakanlah bisnismen yang berhasil atau PNS yang sudah tinggi tingkatannya untuk menyambut panggilan Tuhan dan menjadi hamba Tuhan full timer. Tapi di satu waktu setelah sekian lama melayani, dia patah semangat dan dia mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, kenapalah kau suruh aku meninggalkan pekerjaanku yang baik sedangkan aku hanya punya jemaat sangat sedikit. Saudara tahu berapa jemaatnya setelah sekian lama melayani? Cuma 20. Tapi kemudian Tuhan bicara kepadanya, engkau sedang menyiapkan 20 raja untuk memerintah bersama aku di sepanjang kekekalan. Jadi Tuhan memberikan kepada dia pengertian. Pengertian itu mengubahkan cara berpikirnya, membangkitkan semangatnya. Walaupun hanya 20, tapi bukan 20 orang biasa, melainkan 20 raja yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita perlu sekali memiliki hikmat pengertian. Itu langsung mengubah cara berpikir kita. Kita baca Amsal, hal-hal yang tadinya kita tidak tahu, kita jadi tahu. Hal-hal yang kita tidak tahu jalan keluarnya, kita jadi tahu jalan keluarnya. Amsal 3 ayat 13-16 saya bacakan. 13-26 Amsal 3. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang peroleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Nah, ini ayat selalu kita kasih kalau orang ulang tahun. Jadi rupanya nggak bisa dapat umur panjang kalau tidak peroleh hikmat. Dapat hikmat, baru umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia.
Dengan apa Tuhan meletakkan dasar bumi? Dengan hikmat. Dengan apa Tuhan menetapkan langit? Dengan pengertian. Dengan pengetahuannya, air samudra raya berpencaran, awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu, perhiasan bagi lehermu. Kau akan berjalan di jalanmu dengan aman. Kakimu tidak akan terantuk. Kalau kau berbaring, kau tidak terkejut. Kalau kau berbaring, kau tidur nyenyak. Jangan takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Tuhanlah yang menjadi sandaranmu, menghindarkan kakimu dari jerat. Saudara, kalau kita buka kembali buku 2 Tawarikh, pasal 1 ayat 7 sampai 13, kita akan melihat pada waktu Salomo mempersembahkan persembahan, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan bertanya, apa yang kau inginkan? Aku pasti kabulkan. Salomo meminta hikmat dan pengertian. Lalu Tuhan berkata, karena kau tidak meminta kekayaan, kau tidak meminta nyawa musuhmu, kau tidak meminta umur panjang, tapi justru meminta hikmat dan pengertian, aku akan memberikan hikmat dan pengertian ditambah semuanya itu. Sebelum engkau tidak ada seperti engkau, sesudah engkau tidak ada seperti engkau. Hari ini pun kita minta hikmat. Yakobus 1 ayat 5 berkata, jikalau ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan. Biar kita merindukan hikmat sehingga kita meminta hikmat. Mari kita angkat tangan kita deklarasikan. Saya minta hikmat dari Tuhan. Saya bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Itu lebih berharga dari ribuan emas. Saya latih diri saya membaca buku Amsal setiap hari, sehingga saya lebih berhikmat. Amin. Amin, saudara.